Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkesempatan hadir di ruang majelis guru dalam rangka pertemuan HKGM ini guru wali kelas dan guru bidang studi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, pada hari ini pertemuan HKGM ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacanya surah Al-Fatihah tadi menambah keberkahan kita dan melancar acara kita hingga akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya yaitu tasmi Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Fitriya. Pada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar tasmi surat Al-Kahfi dari Ustazah Fitriya. Mudah-mudahan menambah hikmatnya acara kita nanti. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah oleh Ustazah Ahmad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah kata berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana prasarana, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Kombel Komunitas Belajar. Ada yang tahu? Ustadz Sarwoko SPD. Ini dia namanya. Kombel Komunitas Belajar SDIT ke rumah. Namanya ada yang tahu? SDIT KU Go Internasional, insya Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh ustaz-ustazah, majelis guru, wali kelas, guru bidang studi yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Seluruh wali kelas hadir ya? Ya, guru bidang studi bahasa Inggris, mana guru bahasa Inggris? Oh iya. Ya, silakan dihubungi. Nanti takutnya tidak dapat materi ini mahal, kan begitu. Jadi yang pertama, Ustazah, saya sangat mengapresiasi yang seperti ini ya. Ini namanya suatu loncatan, kan begitu. Yang kita kagih, kan begitu. Kalau yang bahasanya itu komunitas belajar. Maka lagi-lagi saya sangat, guru itu jangan berhenti belajar, teruslah belajar, ya kan kayak gitu. Karena memang jika guru berhenti belajar dan tidak mau belajar, maka suatu saat, ya kan, tiba saatnya nanti guru akan tertinggal dan akan ditinggalkan. Nah seperti itu. Maka terus ya, walaupun kita mungkin sudah sebagai seorang guru, kemudian kita sudah S1, ya kan, kemudian mungkin pengalaman mungkin cukup banyak, ya kan, tapi intinya ketika di sekolah itu bahkan seorang profesor pun tidak berhenti dia belajar. Kalau profesor itu apa kekurangannya coba? Dia sudah menyelesaikan semua studi akademiknya, tak ada lagi gelar di atas itu, ya kan begitu. Tapi apakah dia berhenti belajar? Tidak. Dia terus belajar, dia terus membaca, dia terus menggali ilmu-ilmu ini, kan begitu. Dia terus, intinya terus, ya kan, tidak berhenti dia. Apalagi kita, kan begitu. Terutama saya, kan begitu. Maka dalam kesempatan ini tentu saya mengajak kita semua, ya kan. Ada hal yang seperti ini kita sambut ini. Ya kan, kita sambut baik yang seperti ini. Kemudian kita support, ya kan. Bagaimana cara kita sambut? Kita hadiri undangan, itu bentuk kita support, ya kan. Apalagi kemudian kita di sini berdiskusi. Materi itu mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin sudah pernah kita dapati, ya kan. Atau mungkin bahkan kita yang pernah mempresentasikan kepada yang lain. Tapi itulah luasnya ilmu, ya kan. Jika kita berdiskusi, maka akan banyak kita dapatkan ilmu-ilmu yang lainnya, kan begitu. Maka sekali lagi saya menghimbau yang seperti ini tolong disambut. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya Ustazah, tadi saya juga sempat browsing, baca-baca sebentar, ya kan. Memang kalau kita artikan, ya, kita definisikan kombel ini tidak jauh beda dengan KKG, kan begitu. Karena memang salah satunya di sini rumpun guru-guru, perkumpulan guru-guru di sini. Ya mungkin tuh saat ini kita membuat cukup internal, kan gitu. Ada pemateri, ada peserta. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ini disambut dengan baik, disupport, tidak menutup kemungkinan akan kita buat untuk eksternal.
Kayak gitulah kira-kira. Karena lagi-lagi tadi saya sampaikan kita semua di sini punya potensi, ya kan? Ustazah Sari misalnya, ahli matematika, ya kan? Pakar matematika. Bisa jadi mungkin beliau menemukan salah satu metode apa Ustazah Sari? Ya kan? Belajar otak kanan, belajar matematika dan otak kanan, bisa seperti itu. Bisa jadi. Ya kan kayak gitu. Apalagi misalnya di sini ada guru biologi, ya kan? Ada Ustazah Lucy, ya kan? Ada Ustazah Septi, ya kan? Beliau menemukan kalau ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Seuci. Ciri-ciri makhluk hidup. Misal ada 15 misalnya kan? Namun beliau menemukan lagi satu yang tidak ditemukan, kan gitu. Ini Ustaz cirinya, ada satu lagi rupanya, kan gitu, ya kan? Ini kan bisa dipublikasikan, ya kan gitu, bisa dipresentasikan. Nah, kayak gitu dan banyak yang lainnya. Ada Ustazah Mary di sini, ya kan? Beliau ini sudah 1 bulan ditempa di Pare, kan gitu. Tentu banyak ilmu-ilmu yang didapati, metode yang didapati terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang lainnya di sini ada Ustadz Rio misalnya kan. Ustadz Rio apa? Pakar olahraga misalnya. Apa misalnya metode mudah belajar bermain voli. Gitu kan. Karena kita ini kan main voli kan pukul-pukul aja kan. Tak tahu teknik seperti apa. Kan begitu. Itu sederhananya. Ya kan? Maka dalam kesempatan ini mungkin kita laksanakan internal, ya. Cukup kita saja. Maka mungkin dalam berikutnya, ya kan, pertemuan berikutnya ini bisa jadi kita buat untuk umum atau eksternal. Nah seperti itu. Maka lagi-lagi siapa itu nanti sebagai pematerinya tentu kita semua, ya kan? Kita semua yang di sini, insya Allah siap, ya. Siap untuk menjadi pemateri itu. Maka lagi-lagi tadi disampaikan di awal, kita jangan sampai berhenti untuk belajar. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena nanti kan lama-lama tentu materi ini cukup panjang, ya Pak Woy. Kayak gitu. Maka saya berharap ketika nanti materi tolong diikuti. Kemudian mungkin setelah itu bolehlah kita berdiskusi, ya kan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena di sini tentu lagi-lagi semua kita adalah guru, ya kan. Maksud Ustadz Saroko ini bukan menggurui, gitu kan, tapi cuman berbagi ilmu saja, berbagi pengalaman. Nah seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jan Ahmad yang telah memberikan sambutan dan sangat mengapresiasi kegiatan Kombel kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu materi praktik baik budaya positif. Materi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita Ustadz Saroko. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa jadinya. Air molek, air molek pula. Kano raja di kota Rengat. Itu tuh ya. Udah gitu aja. Tetap semangat. Oke ya. Baik, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pada
siang hari ini kita bisa memulai kegiatan kita dalam komunitas belajar kita. Sebenarnya komunitas kita ini sudah kita rencanakan untuk melaksanakan kegiatannya. Cuman alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Ini kalau nggak dimulai maka nggak akan dimulai lagi, kan begitu. Makanya sebagai yang diamanai sebagai ketua, saya harus bisa memberanikan diri untuk memulainya. Sesuai dengan arahan kepala sekolah tadi, nanti kedepannya bisa jadi ustadz dan ustadzah yang lainnya nanti yang akan menyampaikan ilmunya. Ya, di sini saya bukan sebagai guru ustadzah semuanya, tapi mungkin lebih tahu duluan, atau mungkin ada yang sudah lebih tahu dulu. Jadi hari ini kita berbagi pengalaman saja. Dan mari sama-sama kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan sehingga dapat mengikuti, menjalankan, melaksanakan ajaran-ajaran yang sudah beliau ajarkan kepada kita. Dan nantinya kita di akhirat diakui sebagai bagian dari anggotanya dan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ustadz dan ustadzah semuanya yang dirahmati Allah, pada awal kegiatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebaikan universal. Salah satunya adalah disiplin. Jadi ketika kita bicara disiplin, itu yang terbesit di otak kita itu kira-kira apa? Disiplin. Kalau disiplin itu hubungannya dengan apa menurut kita semuanya? Dengan aturan. Dengan aturan. Yang namanya disiplin itu pasti hubungannya dengan aturan. Jadi sekolah itu sebagai salah satu tempat untuk menumbuhkan kedisiplinan kepada anak. Ya, tentu kita sebagai guru adalah contoh bagi anak-anak untuk berlaku disiplin. Ya, salah satu yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya positif ini juga didukung oleh pemerintah pusat melalui programnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sudah hafal semuanya. Makanya di sekolah itu sekarang itu diharapkan, dianjurkan visi misinya itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini pada siang hari ini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan pengharapan serta konstitusi. Kemudian keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi waktu kita untuk pertemuan pertama ini 1 jam tadi sudah dimulai oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah beberapa pernyataan ya, bukan pertanyaan, terkait dengan disiplin. Ya atau enggak, atau setuju atau tidak. Yang pertama, mungkin yang belakang sana enggak nampak ya, karena agak jauh. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Ustadz dan Ustadzah, pernyataan ini yes or no? Yes. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan kamar mandi, membaca Al-Quran,
akan meningkatkan disiplin siswa? Yes or no? Yes or no? Yes. Oke. Yang ketiga, kalau ini yang nomor 2 ini sebenarnya bukan hukuman ya, tetapi adalah konsekuensi. Ya kan, kalau terlambat nanti suruh membaca Al-Quran gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes or no? Yes. Oke. Itu menurut kita. Ya, itu menurut kita. Ternyata menurut teori itu tidak. Kenapa? Karena hukuman itu bisa menyebabkan siswa menjadi tertekan. Kalau bahasa kita tuh kena mental. Dan pasti kita semua yang sudah dewasa ini ingat siapa dulu guru kita yang pernah menghukum kita. Betul? Itu karena muncul rasa dendam di hati kita. Memang secara dalam jangka waktu pendek itu benar. Hukuman bisa membuat siswa menjadi disiplin, tapi ada efek negatifnya. Begitu. Nah, tadi kita udah bilang semuanya ini adalah yes, setuju. Itu memang kalau secara jangka pendek itu bisa mendisiplinkan siswa, tapi dalam jangka waktu panjang itu akan bisa merusak mental siswa. Ini dia. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice teori, pilihan untuk choice teori, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, namanya kontrol yang kita tahu adalah bahwa guru itu yang mengontrol murid. Murid harus manut sama guru. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh guru harus dilaksanakan. Tuh. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama kayak tadi yang saya sampaikan yang poin 2 tadi. Hukuman yang berupa konsekuensi, misalnya membaca Al-Quran itu bermanfaat. Ternyata itu salah menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah menurut Dr. William Glasser. Sementara menurut kita itu benar. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut kita benar. Karena itu memang sudah tertanam di dalam diri kita. Yang tua ya memiliki kekuatan untuk mengatur yang muda. Ya. Itu teorinya. Sama dengan kita berkeluarga itu. Teorinya kan istri harus manut sama suaminya. Buktinya kan ketika ketika melakukan suatu keputusan kan diskusi kan. Itulah kenyataannya. Kan begitu, walaupun nanti ujung-ujungnya juga suaminya yang memutuskan. Tapi kan bukan berarti si istri harus ikut sepenuhnya sama suami. Mesti kan ada diskusi. Jadi Satrio ya, ada diskusi kan dengan istri sebelum memutuskan suatu perkara itu. Nah, itulah dia. Jadi siapa sesungguhnya yang punya kontrol? Yang pertama, menurut teori stimulus, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, setiap yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Misalnya ini, ada anak kita baru masuk, rupanya anak itu lagi naik di atas meja. Langsung kita marah. Padahal kita nggak tahu apa tujuannya. Rupanya dia mau membersihkan
serawan di atas itu. Nah, kita nggak tahu kan gitu. Ternyata setiap yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Yang kedua, contohnya itu orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya sayalah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Makanya sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka. Jadi guru memiliki kemerdekaan, keleluasaan untuk mengelola kelasnya. Dan menurut teori stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita memang bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengontrol. Ini tadi yang saya sampaikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian di sekolah itu dituangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kita mau tepuk profil pelajar Pancasila, tapi nggak jadi karena waktunya cukup terbatas, ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi setiap manusia itu memiliki 3 motivasi ketika berhadapan dengan yang namanya disiplin atau peraturan tadi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contohnya, setiap anak yang nanti bisa menjawab Ustadz kasih permen misalnya, itu dia melakukannya karena ingin dapat permen, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya yang paling bagus menurut teori motivasi. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang karena kita ingin melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak takut pada hukuman, dan tidak ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya siang ini nih, kita kumpul di sini nih. Ini memang karena kita ingin menghadirinya, atau yang pertama takut nanti dipanggil kepala sekolah misalnya. Yang kedua, atau ada snacknya di sana, nah ikutlah, nah, kan gitu. Misalnya, makanya sama juga dengan anak-anak. Ketika mereka itu datang tepat waktu itu, karena dia takut kalau dihukum oleh gurunya, atau karena ingin dipuji, oh mantap, kamu nggak terlambat lagi, atau memang karena dari hati dia sadar akan dirinya bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk dirinya, harus datang tepat waktu. Nah, kemudian keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Kalau dulu kan ada yang namanya aturan kelas. Dulu namanya aturan kelas, kemudian berubah nama menjadi kesepakatan kelas, dan sekarang keyakinan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya kalimat negatif. Dilarang makan sambil berdiri misalnya, ya kan? Kemudian dilarang masuk setelah pukul 7.30 misalnya, seperti itu adalah aturan. Kemudian kalau kesepakatan itu biasanya kalimatnya kalimat positif, dan diringkas lagi menjadi keyakinan kelas. Saya yakin dan percaya bahwa ustadz dan ustadzah di kelasnya sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Cuman atau belum? Udah. Kalau kelas kami kayaknya belum. Ya, keyakinan kelas itu bagusnya merupakan kesepakatan bersama, dan itu harus dilaksanakan dengan baik, yaitu keyakinan kelas. Ini
teknisnya seperti ini. Pertama, bercurah pendapat dulu. Misalnya minta masukan kepada anak-anak, karena kita bukan penentu kebijakan. Ya, kemudian mencatat semua masukan dari anak-anak itu. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang enggak, ini ya kesepakatannya kan gitu. Belum minta pendapat kepada anak. Makanya ini yang dikumpulkan adalah kita awali kelas. Kemudian ditinjau lagi masukan-masukan dari anak-anak tadi, kemudian dipilih mana yang baik. Gak usah banyak-banyak kayak kelas itu 3 sampai 7 saja. Kemudian ditempelkan di dinding. Ini adalah keyakinan sekolah kita. Nah, kita melaksanakannya ini karena takut dihukum atau karena ingin dikasih jempol, mendapat sertifikat, atau memang dari kita sendiri itu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ini memiliki secara tidak sadar itu ada pada diri kita. Yang pertama, kita itu ingin bertahan hidup. Artinya apa? Artinya kita itu tidak ingin diganggu oleh orang lain. Kita ingin bisa merdeka. Ketika ada gangguan dari luar, otak kita akan segera merespon. Nah, terutama adalah otak negatif kita. Kalau di teorinya otak reptil. Setiap ada sesuatu yang masuk, yang pertama adalah bertahan hidup. Kita akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian kebutuhan secara sadar itu pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Ya, ada yang tidak membutuhkan kasih sayang? Tidak ada. Kasih sayang termasuk anak. Anak juga membutuhkan kasih sayang. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan ini bukan berarti saya harus jadi kepala sekolah, saya harus menjadi ini, enggak. Tapi kita bisa mengajak orang lain. Kita bisa menguasai orang lain untuk ke arah yang lebih baik. Maksud kita guru ini kan dituntut, diharapkan bisa mempengaruhi anak, menuntun anak supaya dia ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Setiap orang itu inginnya itu bebas. Bebas dalam arti bukan bebas kebablasan, bukan. Bebas dalam arti sesuai dengan kehendaknya, bukan. Tapi bebas untuk mengkreasikan dirinya. Bebas berkreasi, bebas berinovasi. Itu maksudnya kita diberi kebebasan itu. Makanya sebenarnya di SD ITK rumah ini saja untuk kompel. Nah, kita nanti tutorial volley, live streaming bisa juga seperti itu. Ya, dan kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kita itu senang ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya kan? Ada yang ketika mendapatkan yang diinginkan sedih? Tentu tidak ada. Semuanya ketika mendapatkan sesuatu itu pasti senang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ya, tadi kan ada teori kontrol dan teori stimulus. Kita ini adalah sekarang sebagai guru memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Itu tadi. Kalau penghukum biasanya orangnya killer. Ya kan? Misalnya kayak kelas 6. Ayo cepat berangkat pramuka. Bermalasan dia. Tapi ketika atau Ustazah panggilkan Ustaz Firman baru turun. Nah, langsung semuanya turun. Itu. Jadi ini penghukum.
Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi ketika ada anak terlambat, itu dibuat supaya anak itu bersalah. Gimana toh kamu ini, kan gitu. Mosok tiap hari terlambat. Apa nggak kasihan sama ustadzah? Nanti kalau banyak siswa yang terlambat, ustadzah dimarah sama kepsek nanti. Dikira nggak perhatian sama antum. Nah itu membuat rasa bersalah. Iya lah ustadzah, besok saya datangnya cepat. Kalau yang penghukum enggak, datang terlambat. Nah terlambat, lari ke lapangan 15 kali. Nah itu nggak ditanya apa-apa. Nah terlambat, lari. Tanpa ditanya kenapa kok terlambat, apa penyebabnya nggak ditanya. Kalau tipenya tipe penghukum, gurunya udah masuk, siswa masih main-main di luar, ya kan? Yang masuk gurunya di depan pintu, yang masuk dikasih cubitan, nah cubitan mesra, itu termasuk bagian dari penghukum. Kalau membuat rasa bersalah masih ditanya, kenapa kok terlambat, bla bla dan sebagainya. Apa kamu nanti nggak kasihan sama ustazah? Itu membuat anak kita apa namanya? Kita tanya, kita ajak diskusi tapi dengan bahasa yang lembut sehingga anak menjadi seakan-akan dia yang bersalah. Itu. Kemudian sebagai teman, ya sebagai teman. Tapi bukan berarti, hey bro, kenapa kok telat lagi? Nah, kalau teman itu kan bahasanya kan datar. Ya, kenapa kok antum terlambat? Nah, gitu bahasanya datar. Kalau penghukum bahasanya keras, menghardik, tidak tanya dulu alasannya kenapa. Tapi kalau teman ini dia bahasanya lebih datar. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu, tadi kamu lagi. Kemarin aku udah terlambat, sekarang terlambat lagi. Nah itu namanya pemantau. Udah Ustaz kasih tahu kan, jangan terlambat. Ini masih terlambat lagi. Kemarin sudah disuruh menulis istighfar 20 kali. Nah sekarang berapa lagi? Kan gitu. Itu adalah pemantau. Jadi diikuti perkembangannya. Dan yang terakhir manajer. Inilah yang diharapkan kita sebagai manajer. Manajer itu dia memiliki kemampuan untuk memanage dirinya dan orang lain ketika melakukan kesalahan. Inilah yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu nanti polanya adalah namanya pola restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, dia sadar akan kesalahannya, kemudian dia akan mencari solusinya sendiri. Bagaimana supaya tidak terulang lagi kesalahannya. Misalnya, anak terlambat. Kenapa kok antum terlambat? Karena tadi malam tidurnya kemalaman, misalnya kan? Kenapa kok bisa kemalaman tidurnya? Karena nonton TV misalnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah restitusi. Silakan diperhatikan kejadian yang ada di kelas. Kemudian bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan masalah tersebut. Ini ceritanya ada salah satu siswa kita yang tertidur di dalam kelas.
Suaranya terlalu kecil ya Ustaz dan Ustazah ya. Oh, tidak apa-apa, semoga Ustazah bisa memahaminya video ini. Yang ini adalah yang ini tes satu. Yang ini adalah kasus yang kedua ya Ustaz dan Ustazah. Tadi nampak kita lihat awan dan alam berantem. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan siswa berantem. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita itu menghadapi anak yang melakukan sebuah kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, ini kemarin saya buat video, tapi simulasi aja, simulasi kan. Misalnya ada video, saya kemarin simulasinya anak berantem. Ya kan? Untuk menstabilkan identitasnya, kita tanya dulu, kenapa tadi kok berantem, nah gitu kan, dan sebagainya. Saya sebagainya kan, ya memang menstabilkan identitas itu seperti ini bahasanya. Misalnya, ya marah itu adalah sesuatu yang biasa. Ketika kita berhadapan dengan hal yang negatif, itu marah itu biasa. Tapi kan tidak semestinya kita tuh harus marah. Itu namanya menstabilkan identitas. Ustadz juga pernah marah, tapi kan nggak harus marah. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya anak itu, menurut antum benar apa enggak yang antum lakukan itu? Antum nonjok kawannya, itu benar apa salah? Ya salah Ustaz, kan gitu. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru ditanyakan kira-kira yang antum lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Nah, setelah itu baru dikuatkan dengan ya udah besok nggak boleh diulangi lagi ya. Nah, kan gitu. Misalnya dia berantem dengan kawannya, ya harus saling minta maaf, kan begitu. Nah, inilah Ustadz dan Ustadzah yang kita sampaikan pada petang hari ini, sore hari ini. Namun ini ada ini nih, apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ada yang mau menjawab?
Bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Gimana? Gimana Ustazah Cici? Ya, hukuman itu lebih bersifat mengintimidasi, ya kan, melemahkan mental anak-anak. Ya, lalu konsekuensi itu dia apa konsekuensi? Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian melaksanakan konsekuensi yang sudah dia perbuat. Contohnya, ketika anak menjatuhkan botol minuman, basahkan lantainya, nanti anak akan mengepel sendiri. Itu namanya konsekuensi. Ya, tapi kalau restitusi itu ketika anak menjatuhkan botol, membasahi lantai tanpa disuruh, dia sudah ngambil pel, kemudian dia mengganti air temannya, dan dia tidak akan melakukan lagi. Itu adalah restitusi. Nah, kalau hukuman ketika anak menjatuhkan botol minuman, kamu yang menentukan, harus pel. Nah, itu hukuman. Karena kita paksa. Ayo, dipel. Antum kan yang menjatuhkan tadi. Nah, itu hukum. Ya, kalau konsekuensi karena dia yang menjatuhkan, dia ngambil pel, kemudian mengepelnya. Itu dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu Ustaz-ustaz semuanya, ustazah yang saya hormati, demikian yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ke pasar beli biji selasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian atau kesepakatan kelas sesuai dengan yang antum tuliskan. Ustaz bacakan ya, dengarkan. Ya, yang pertama, jangan mengejek nama bapak ibu. Paham? Yang kedua, main setiap saat, pulang cepat, tidak mengejek nama ortu dan tidak main carut. Nah, jangan main carut ya. Nah, ini tidak mengejek nama orang tua, sama. Tidak boleh mengejek nama orang tua, sama. Tidak boleh berbicara kasar kepada guru. Nah, membersihkan kelas sesuai jadwal. Kemudian tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh ngomong kasar. Ya, kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua, sama. Terus tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, sampahnya dibuang lagi. Tidak boleh membuli kawan. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ya? Tak boleh memfitnah. Tak boleh membuang sampah di kelas.
kesepakatan kelas yang sudah kita buat, maka harus dilaksanakan, ditepati. Ini adalah kesepakatan kelas. Jadi dari semua ini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek nama orang tua. Itu berarti apa? Saling menghormati. Nah, saling menghormati. Nah. Terus kalau yang kedua, tidak boleh berantem, berarti saling menyayangi. Saling menyayangi ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah di kelas, berarti menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Ada lagi, kalau sholat ya, sholat harus memakai peci dan dada. Kemudian baju harus memakai apa itu? Termasuk ketika masuk, nanti masuk itu tertib ya, antri itu termasuk bagian dari ini harus kita laksanakan.